Halo guys, welcome back with me Kensi di Hako Iso. Jadi hari ini aku mau membahas mengenai kasus Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Kasih. Ada seorang anak yang nggak terima di TikTok karena rumahnya digusur oleh gubernur. Yuk langsung aja kita saksikan videonya bersama-sama. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek kecil tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk majuan atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Mungkin itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat nih, dibungkus rapi sama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Jadi gini deh Aura, aku kasih tahu ya, mungkin kalau kamu membuat video tentang pendapatmu, kamu nggak terima kalau rumahnya digusur dan sebagainya, itu nggak salah karena setiap orang punya hak atau kebebasan untuk melakukan sesuatu gitu kan, atau berpendapat di Indonesia gitu kan. Dan menurutku yang salahnya tuh gini deh Aura, kamu mungkin nggak terima kalau rumahmu tuh digusur karena orang tua kamu sudah mengumpulkan banyak biaya atau uang untuk membangun rumah yang istilahnya sudah benar-benar lama, terus kemudian tiba-tiba digusur oleh pemerintah. Niat pemerintah bagus karena daerah di Jawa Barat tuh banjir gitu kan, dan penyebabnya di daerah rumah kamu. Sebenarnya Aura, kamu tuh berterima kasih. Kenapa tuh Kak Andri? Jadi gini, kamu tuh harus berterima kasih karena pemerintah masih tidak mengenakan biaya atau mungkin biaya ganti rugi atau pajak ketika kamu tinggal di daerah tersebut. Karena gini yang kamu tahu di Aura, di setiap rumah itu punya pajak bangunan dan setiap warga negara Indonesia itu membayar uang tersebut. Tapi ketika kamu ketahuan oleh pemerintah itu gak meminta ganti rugi, yang pertama cuma digusur. Dan setauku kan Deddy Mulyadi itu juga pemerintah maksudnya memberikan kompensasi atau mungkin juga memberikan solusi. Kecuali ini ketika rumahmu digusur, pemerintah nggak peduli dan nggak ngurusin hal tersebut, kayak cuek bebek atau bodoh amat, kamu marah nggak apa-apa. Sedangkan pemerintah ini kan ngasih solusi, win-win solution ke kamu gitu loh, ke keluarga kamu gitu loh. Jadi sebenarnya kamu tuh harus bersyukur. Pertama yang tadi aku bilang semuanya. Yang kedua, karena kamu ini ilegal, kamu tuh bangun rumah di atas tanah pemerintah, dan sedangkan otomatis nama bangunanmu itu ilegal. Jadi kalau pemerintah suatu waktu mau gusur rumahmu kapan saja, itu tuh wajar, dan kamu mau dipidanain, mau kamu komplain gimana pun, kamu tetap salah karena itu tanah pemerintah. Kecuali kamu sudah membeli tanah tersebut, terus kemudian kamu bangun rumah, terus ketika sudah selesai digusur pemerintah yang salah. Ini kan kamu tinggal di tanah pemerintah, jadi pemerintah nggak salah dong. Aku kasih saran juga, jangan emosi lah, jangan temperamen, kontrol emosinya, ketemuin, kita bicarain bareng-bareng, cari solusinya, jangan langsung blak blong. Jadi kayak nggak dapet solusinya, malah dapet nggak enaknya. Jadi lebih baik stay calm, chill, and diskusiin bareng-bareng gitu. Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman
jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak, Apa? bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Tunggu. Aku ini bingung juga nih sama Aura. Tadi kan awalnya dia nggak terima karena rumahnya digusur tanpa pemberitahu yang jelas dan sebagainya, main gusur aja, ya kan? Walaupun itu yang dipakai sama rumah Aura adalah tanah pemerintah, dan dia kan awalnya juga nggak terima karena orang tuanya sudah bekerja mati-matian dari nol sampai membangun suatu rumah di tanah tersebut. Oke, aku nggak nyalain itu juga karena mungkin sebagai anak kecil atau mungkin ngeliat kerja keras orang tuanya, dia itu kayak jengkel gitu. Kenapa sih kok diginiin orang tua gua gitu kan? Yang aku bingung ini gini loh Aura. Oh iya, dia itu kan ngomong kalau misalnya anak yang mungkin kurang mampu dan sebagainya dilarang untuk ikut wisuda dan sebagainya dihapus. Oke lah, aku agak terima kalau misalnya kamu nggak terima gitu loh. Mungkin kalau aku balik di umur 17 tahun atau 16 tahun, mungkin kayak jiwanya masih muda banget, menggebu-gebu, kepingin kan kayak aku tuh kepingin lah hariku last day in the school, di sekolah tercinta ya kan. Sebelum lulus nggak ketemu teman-teman, aku mau wisuda. Oke, aku setuju Aura, tapi kamu tuh juga harus lihat sikon dari orang lain maupun keluarga kamu sendiri gitu loh. Kan Deddy Mulyadi kan tadi juga ada ngomong kalau misalnya rumah kamu udah nggak bingung kontraknya di mana dan sebagainya, dan uang yang dibiayain untuk itu 1 juta, kalau misalnya kan Deddy ngelarang, itu menurutku bagus sih. Jadi buat anak-anak yang mampu kan silakan aja buat acara, buat pergi sendiri, ngerayain sendiri, itu nggak masalah. Sedangkan kalau kamu ini aja rumah aja bingung untuk biaya kontrak dan kamu maksa untuk wisuda, kamu tuh katanya sayang orang tua, kamu tuh sayang, sebenarnya kamu tuh harus paham orang tua kamu tuh lagi kesusahan. Jangan malah kamu membuat statement seperti itu Aura. Dan menurutku ya ini tuh nggak salah sebagai anak kecil. Aura kan masih kecil juga kan, menurutku tuh nggak salah, jiwanya masih menggebu-gebu. Mungkin ya ada pendekatan lebih baik lagi lah antara Aura dan Deddy Mulyadi, jadi namanya win-win solution. Karena serba salah juga, serba salahnya gimana? Jadi Kang Deddy Mulyadi ya kan salah, ini nanggepin anak kecil gitu kan, ngomongnya bingung, tapi auranya juga nyengkal-nyengkol kayak gitu tadi di videonya gitu kan, ngomongnya agak bantah-bantah dan sebagainya. Bantah itu boleh, tapi ngasih taunya yang agak baik gitu loh. Jangan kayak kamu tuh malah kayak sedikit marah atau keluarin kayak statement yang menurutku nggak masuk akal gitu kan. Jadi ya nggak wajar kalau Kang Deddy Mulyadi sampai muara banget. Jadi Aura, cobalah pikir kembali gitu loh. Kamu sebenarnya kalau sayang, ya kalau bisa kamu menekankan biaya keluargamu, ya apa caranya supaya biaya ini tuh menekannya dikit tapi bisa diputar lagi uangnya gitu loh. Tapi ya gimana ya, susah juga, masih anak kecil soalnya, masih belum remaja, malah masih jiwanya itu masih kepengen seneng-seneng gitu, nggak ngerti susahnya mencari nafkah guys. Pak, terkait larangan wisuda Pak? Ya sudah, kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjem tak emok. Itu kan yang terjadi. Pak, terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Tapi itu settingan Pak. Tapi itu bukan settingan itu Pak. Saya tidak tahu. Saya nganggap anak itu ikhlas. Aura, lihat
Satu, kan Deddy Mulyadi aja masih bisa memberikan statement yang positif walaupun kamu sudah berdebat di depan umum maupun di depan media. Dan kan Deddy Mulyadi juga memberikan statement kalau Aura itu anaknya berani, bagus, pinter. Cuma dia tuh statementnya salah. Makanya kan Deddy Mulyadi berusaha untuk mengarahkan pandanganmu supaya kamu tuh nggak jalan yang salah. Dan menurutku yang tadi aku bilang juga Aura, kalau mungkin pendapatmu maksudnya, kalau misalnya uang segitu itu murah banget, 1 juta gitu kan, tapi buat keluarganya orang lain 1 juta itu berharga banget Aura, buat makan, kehidupan selain-lainnya. Dan Deddy Mulyadi kan juga bilang kalau yang dihapuskan untuk membayarkan biaya atau dana dan sebagainya, kayak manggil band dan sebagainya. Kalau misalnya wisuda cuma kayak memberikan tampilan teater, kumpul bersama dan sebagainya yang tidak melibatkan uang, kan Deddy Mulyadi kan juga mendukung Aura. Dan buat netizen, sudah maafkan aja Aura itu juga masih kecil, butuh bimbingan kakak-kakak kayak kami semua. Jadi lebih baik kita arahkan baik-baik, nggak usah dimarah-marahin atau mungkin dihujat dan sebagainya. Namanya anak kecil kan bisa jadi lost control. Ya sudah, maafkan udah, jangan diperpanjang, kasihan juga. Kan Deddy Mulyadi juga sudah memaafkan Aura. Lebih baik buat para netizen, ya udahlah, calm, chill. Namanya masih anak kecil, jiwanya masih menggebu-gebu atau mungkin berapi-api gitu kan. Ya udahlah, maafin aja gitu. Mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Itu terus terang, saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali.